Kalau ingin menghafal Quran, niatkan dengan benar. Ya, apa cirinya orang berniat itu? Cirinya dua. Dia menempatkan hafalan sebagai prioritas agenda hidupnya. Misal kami ada At-Taisir Learning Center, di situ ada kegiatan menghafal Quran dan lintas negara. Sudah ada 24 negara tersambung. Ada 100 pembimbing laki-laki perempuan muslim musyrifah menemani, bahkan metode online. Ada 3 metodenya, bisa setoran langsung, bisa telepon lewat voice note misalnya, dan nanti yang voice note ini ataupun juga mengirimkan hafalan kita untuk dinilai, itu akan ditanya, Anda sehari punya waktu berapa dengan Quran? 5 menit, 10 menit, 15 menit, 1 jam. Nanti dihitungkan, Anda akan hafal Quran dalam durasi sekian bulan, sekian tahun. Kalau Anda 5 menit, ini hafal Quran dalam durasi sekian tahun misalnya. Dihitung sampai ke situ. Tapi nanti alokasi yang telah Anda siapkan itu ada konsistensi. Siap nggak dihubungi jam sekian yang Anda kosong itu? Itu terus diingatkan demikian. Nah, kalau orang sudah berniat, maka mesti ada prioritas agendanya. Ketika Anda menempatkan misal saja jam 19.20 untuk murajaah, konsisten murajaah di waktu itu. Paksain diri kita untuk hadir di situ. Itu latihan pertama, sampai mendapatkan kenikmatan mengulang. Kalau sudah nikmat, itu lintas waktu, lintas keadaan. Saya dari hotel tadi ke sini, masih bisa mengulang. Jalan dari depan buka pintu ke sini, masih bisa mengulang. Salaman sama Anda, masih bisa murajaah. Gitu. Saat duduk, saat berdiri, saat tiduran, masih refleks bisa baca. Udah nggak ada jeda, karena terbiasa. Sesuatu yang terbiasa jadi habit, itu nggak kita minta pun dia keluar sendiri. Ya, jadi ini. Yang kedua, mesti sungguh-sungguh serius. Ya, kalau Anda ingin sukses, kan Anda cintai pekerjaan Anda. Kalau Anda ingin betul-betul serius, ya, bisa menghafal Quran dengan baik, ya murajaahnya yang serius. Lakukan dengan sungguh-sungguh, lakukan dengan benar. 3, konsisten. Nanti di situ ada 9 tahapan lagi untuk menuju konsisten itu. Konsis 1, konsis 2, konsis 3, konsis 4, sampai konsisten. Ya, tapi intinya cari motivasi yang terbaik. Anda kenapa menghafal Quran? Kenapa menghafal Quran? Anak saya alhamdulillah sudah mampu. Anak saya yang menghafal Quran. Nah, ini yang saya maksudkan gini. Yang saya maksudkan, ada yang dikerjakan anak, tapi yang didahului orang tua. Ada sebaliknya, ada yang dikerjakan orang tua, tapi investasinya lewat anak. Kalau ingin anak Anda soleh, maka orang tua berubah jadi soleh dulu. Kalau ingin anak menjadi penghafal Quran, maka orang tua berusaha untuk berinteraksi dengan Quran dulu. Walaupun hanya sekedar baca. Anda pernah dengar kisah Mu'adz gak? Mu'adz itu orang Mesir. Matanya nggak bisa lihat. Usianya 4 tahun. Bapaknya orang biasa, cuma punya motor bekas, tapi ingin anaknya jadi penghafal Quran, maka beliau modifikasi motornya supaya dashboardnya itu bisa disimpan catatan menghafal, dibawa anaknya dibonceng kurang lebih 20 kilo untuk belajar Quran. Anaknya yang disimpan, bapaknya berusaha membiasakan diri walaupun hanya baca. Pulang dia catat apa yang dihafal, kemudian disimpan di dashboard itu, sambil jalan anaknya suruh baca. 20 kilo pulang, pergi, bapaknya nyimak begini gitu. Bacaan ayahnya nggak sebaik anaknya. Hasilnya apa? Anaknya hafal Quran, ayahnya tidak. Tapi Allah mudahkan dia mendapatkan Quran dengan hafalannya dan keterbatasan pandangan dia dengan kesungguhan orang tuanya. Terkadang kesungguhan orang tua itu ketika dibuktikan di hadapan Allah, maka itulah yang memantik akselerasi segala kemudahan yang didapatkan oleh anak. Maryam itu dapat kemudahan karena ibu dan ayahnya. Itulah sebabnya ketika Maryam dimudahkan rezekinya, karomahnya, kemuliaannya, kalimat pertamanya begini, fataqabbalaha rabbuha biqabulin hasanin wa ambataha nabatan hasana. Maka ikhtiar orang tua itulah aku terima yang menjadikan Maryam menjadi istimewa. Jadi istimewanya Maryam itu karena Imran dan Hanahnya. Baik ya, itu saya kira yang mungkin bisa diutamakan. Mudah-mudahan ada kebaikan, dan tolong lihat dunia anaknya ya. Jangan diberikan paksaan dengan metode orang dewasa. Saatnya dia main-main. Anak saya menghafal dengan dunianya. Dengan dunianya. Misal saya kasih dia senang cerita, saya kasih cerita dulu. Saya kasih isi Qurannya dulu. Setelah tahu isinya, baru kemudian dia baca. Dia tahu, oh ini yang tadi saya ceritakan tadi malam. Maka senang dia menghafal. Ya, sekarang dia main mobil-mobilan, saya kasih seperti anak lainnya. Anak kami seperti anak lainnya. Main mobil-mobilan. Kami kasih 5. Kami ajarkan yang 1 jadi imam, belakang makmum. Waktunya adzan, Allahu Akbar, mobil 1 jadi imam, yang 1 komat. Dan dia praktekkan setelah itu. Allahu Akbar, masjid samping. Mobil, semua, ayo, sudah adzan dulu katanya, kamu jadi imam. Yang 1 jadi makmum, yang 1 adzan, 1 komat.
Dengan dunianya nggak apa-apa. Dia senang mainan, misalnya ada tayo, ada macam-macam dan sebagainya. Kita beli sajadah, kita desain misalnya gambarnya ini. Jadi dia bawa itu, dia belajar sholat. Biarkan dengan dunianya, karena anak-anak tidak ada hisabnya. Tapi kalau anak sudah mau menghafal, anak sudah mau sholat, bapaknya belum tergerak, ibunya belum tersentuh, dengan cara apa lagi Allah berikan hidayah?